وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam halaqah ilmu, pembahasan kita tentang madkhali dirasat al-aqidah Ahlus-Sunnati wal Jamaah, akidah al-Islamiyah Ahlus-Sunnati wal Jamaah, pengantar kajian akidah Islam Ahlus-Sunnati wal Jamaah. Dan kita masih memang pengantar. Muqaddimah tak apa panjang dah kan? Pilih berisi. Kan ya? Isi keteknya. Biarlah. Muqaddimah panjang pilih berisi kan? Cuma tak boleh berisi dah aku wing. Kajian dan pembahasan yang diuraikan oleh para ulama itu yang berisi. Dan ngaji itu kalau tak ada isi dah, itu tidak cemain juga awak ada orang selati kajinya. Kalau mau dong orang cumbik cenda itu, tak lah, tak salati baju umbor lah. Tak percaya tengoklah. Buka kamar belakang halai san polati itu laisan po. Tu baju tu. Tapi kalau nak mengaji, ya kalau ada umurnya ambo je lagi makan. Datang ke pondok, duduk di pustaka. Ndak apa kitab nak dibaca. Maka untuk itu kajian ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangan isi le muqaddimah aja lebih isi. Makanya al-Imam Syafi'i menyebutkan ilmu itu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu yang ada periwayatannya. Ilmu yang dari Nabi. Makanya keyakinan Ahlus-Sunnati wal Jamaah salaf generasi terdahulu itu aslam ahkam wa a'lam. Orang yang paling berserah diri, yang paling mengerti hukum, yang paling banyak ilmunya. Dan kita berupaya meniti jalan mereka. Itu aja. Wah, bawa banyak ilmu ndak? Ndaklah boleh macam itu. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu tu ada 3 tingkatan. Man dakhala shibral awal takabbar.
Siapa masuk tingkatan pertama sombong. Sejak kecil awak belajar tong kosong nyaring bunyinya. Nya kalau ayu sungai ru nan kuat bunyinya tu doe dangkal. Tapi kalau tonang condohnya itu lubuk. Makanya siapa yang masuk tingkatan yang kedua barunya tawadhu'. Itu perkataan Imam Syafi'i. Namun adalah yang lebih mantap. Man dakhala shibra tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Siapa nan masuk tingkatan nan ketiga, baru lihat dia mengerti bahwa dia tidak tahu apa-apa. Allahu Akbar. Tapi bab ini bukan dalam rangka mendiskreditkan kebenaran, menolak kebenaran. Enggak. Ya kadang dibawakan bau ngaji lah pandai lah nyalan ulangnya. Enggak awak aduh. Sebab kita diajar oleh Nabi, oleh para ulama membetulkan yang betul dan menyebut bahwa yang salah itu tetap salah, jangan dibetulkan. Namun di sisi lain, jangan awak sombong. Awak tahu mengaji. Maka pembahasan ilmu akidah bukan dalam rangka ingin merendahkan orang. Bukan dalam rangka ingin mendebat orang. Tidak. Tapi dalam rangka agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan betul, beragama dengan baik. Itulah tujuan awak. Dan memang nanti ketika terus kita menuntut ilmu, la ilaha illallah, ya upo ilmu kau codo kulit bawang, sudahlah nipi tipis, ada kubak tu, aduh je kulit ibu, ada kubak lagi jual le, tak mana-mana nisi kulit codo kulit sodo. La ilaha illallah. Ada di dalam tu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita kini judulnya apa? Para ulama telah mengajarkan kita bahwa pembahasan yang seperti ini adalah pembahasan yang teramat penting. Judulnya Manzilatul Aql 'inda ahli sunnati wal jamaah. Kedudukan akal menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu masuk di dalam pembahasan tentang pengantar ilmu akidah. Apa sebab itu? Lai tu kau nang kaji lama dulu leh. Sumber kesesatan itu ada dua. Nan pertama berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua salah di dalam memahami dalil. Mana yang bukan dalil? Di antara yang bukan dalil adalah akal. Tapi Ustaz, adalah mah dalil akal. Itulah perlu awak duduk mengaji. Contoh apa betul para ulama Ahlussunnah Islam yang sahih mendudukkan akal. Kadang tak masuk akal soalnya. Berdalil dengan tidak masuk akal, nanti itu tidak betul. Padahal kadang akal dia yang salah. Sebab dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Cuman akal dia masih kecil, belum muat dalil yang begitu besar. Pegodang aja akal tadi. Dia muat dalil lenggodang tu, sebagaimana besarnya akal para ulama, semua dalil yang besar-besar masuk ke otak mereka. Masuk akal dia sodo. Apa lagi yang bukan dalil? Banyak. Mimpi, perasaan, apa lagi? Keramat, ya? Tradisi aja, apa lagi? Pendapat orang banyak, percobaan-percobaan,
Aku lain catat ya. Alhamdulillah. Bisa jadi buya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kini pembahasan kita adalah tentang akal dulu. Kan belum kita uraikan cendo apa betul. Ini sikap nanti Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah adalah, kalau kaji kita bulan yang lalu itu tentang apa? 9 pembahasan ilmu akidah. 9 banyak tak cik-cik tu. Banyak. Jadi kini itu yang kajian yang apa namanya? Pembahasan ilmu akidah tu. Ikut. Mabahis ulumil akidah. Kini tentang manzilatul aql inda ahli sunnati wal jamaah. Kedudukan akal di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para ulama kita ini menulis tulisan-tulisan untuk menjelaskan kepada kita. Di antaranya Syekh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi. As-Sindi hafizahullah taala, salah seorang profesor di UIM Universitas Islam Madinah, dan masya-Allah beliau luar biasa. Beliau sering datang ke negeri ini. Di antara kitab beliau Ma'alim, ada kutip kecil beliau, tulisan ringkas beliau tapi padat. Ma'alim fi manzilatil aql 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan banyak referensi-referensi lain yang menjelaskan tentang perkara ini. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini saya tidak usah menjelaskan definisi akal begini begitu, tidak usah dulu. Kalau ada waktu ada waktunya lagi, insyaallah. Kedudukan akal dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, memang akal ini dimuliakan di dalam syariat ini. Dan dengan sebab adanya akal, manusia itu dibebani dengan syariat. Kalau tidak ada akal, akhirnya dia tidak dibebani dengan syariat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena itu, yakni tidak disyariatkan hukum padanya. Siapa orang? Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur hingga dia bangun. Sebab kalau orang tidur tu hilang akan ianya. Leton tu bila awak tidur perkiraan jam 10 dari malam, tapi tidak tontu. Kalau tontu, perpindahan antara tidur jago dengan tidur tu jadi tidur le. Kaya tontu je boh. Tu lu hilangkan lah, lu jadi tidur le. Itulah dasarnya akal kan. Jadi diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tak tidur-tidur je 7 hari 7 malam, banyak yang dipikin tu bisa hilang akal dah. Tu ke sakit jiwa tantang. Itu cara Allah. Cara Allah apa? Mengistirahatkan. Allahu akbar. Kalau nak cendu itu awak tidur kita, tu ndak kena syariat, ndak terbebani hukum. Yang kedua, wa'anis sabi hatta yablugha, atau anak-anak hingga dia balik. Makanya dalam agama Islam ini setiap anak balik tu wajib berakad. Ilmu pendidikan ya. Kini banyak anak la balik ulun berakal leh. Aku yang jadi masalah cik. Tapi kau lain lo babnya lah. Kau bab pendidikan yang musobik kini kan bab pendidikan. Dulu sepanjang sejarah pendidikan Islam, ambulang leh ikut bukan pembahasan akidah, pembahasan pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan Islam, itu setiap anak balik berakal
Sehingga kalau ada anak yatim, haratuayanya itu dipegang oleh wali dulu, jangan kasihkan anak yatim tadi sampai dia balik, sebab begitu dia balik dia berakal. Gin lebih tadi. Cuba anak kini gin tandeh dia. Jadi banyak anak sekarang sudah balik belum berakal. Bahkan lah tamat kuliah haluju berakal leh. La ilaha illallah, dalam makna yang sesungguhnya kita inginkan. Bahkan di antara makhluk asing yang hadir sejak 100 tahun belakangan, atau sejak orang tua sibuk tidak mendidik anaknya lagi, adalah remaja. Itu makhluk asing. Sebab dulu bayi, anak-anak awal janin, bayi, anak-anak mumayyiz, langsung dewasa. Tidak ada remaja. Remaja itu apa? Remaja itu sudahlah fisiknya seperti fisik orang besar, kemudian dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, tapi belum berakal. Makanya remaja. Dan diperkirakan beberapa tahun ke depan di Indonesia tercinta ini banyak anak-anak yang sudah balik sementara belum berakal. Sebab banyak yang merangsang percepatan balik itu cepat dengan film-film yang tidak senonoh, yang bisa ditonton oleh anak-anak sehingga membangkitkan syahwat mereka. Bahkan perkiraan sebagian para pakar, bisa saja umur 7 tahun anak sudah ihtilam, mimpi basah, sudah tahu perempuan, bahkan menzinahi perempuan, namun dia belum sanggup menikah. 7 tahun umur. Dan dia kapan sanggup menikah? Umur 30 tahun. Berapa lama balik remajanya? 30 kurang 7 tahun berapa? 23 tahun remaja. Bayangkan dah, makhluk asing yang baru ada yang hadir di dunia. Itu nasib. La ilaha illallah. Bahkan kalau di kasus kepolisian, ya, ada kasus dulu anak-anak membunuh orang, bahkan anak-anak memperkosa teman perempuannya. Begitu dibawa ke ranah hukum tidak bisa diproses karena masih anak-anak, tapi sudah digaulinya. Itu masuk akal awak. Tidak bisa diproses secara hukum sebab dia sudah anak-anak. Namun orang yang digaulinya ini hamil dibuatnya, tidak bisa diproses toh. Kenapa? Karena masih anak-anak. Bayangkanlah yang terjadi itu. La ilaha illallah. Kalau kita ikuti perkembangan berita itu banyak. Jadi keseketeknya ya, tak lama orang panjang mana dah di ngaji akidah lah. Disitulah efek pendidikan yang tidak melahirkan anak-anak begitu balik tumbuh berakal. Pendidikan Islam tidak. Itu PR bagi saya, bagi bapak-bapak dan kita semua. PR kita apa? Begitu anak balik wajib berakal. Tanya orang tua awak dulu, umur 50 tahun, yalah dewasa. Dewasa itu berakal. Alhamdulillah ayahmu dulu menikahkan kamu 18 tahun 3 bulan. Nggak cik nikah sebelum tu lah berkojo loh. Buya didikmu dulu. Kelas 1 tu lah 7 kali pidato. Kelas 2 sanawiyah tu lompek boleh kali. Nggak boleh hebat dah buya yang didik. Mu 3 boleh tu lah ceramar. Kelas sompek itu kelas 1 SMA mah. Itu lah kondang kodok diundang. Walaupun lepel-lepel lapolah, lepel kampung. Itu didikan orang dulu, Pak. Baiklah, ini bab lain ya. Balik awak ke kaji dasar tadi lihat. Ini bahaya. Jadi anak kecil sehingga dia balik itu dikenakan hukum.
Walaupun dalam kasus kriminal mungkin belum lagi. Sebab tanda-tanda balik itu apa? Dia sudah mimpi basah. Kalau dulu tanda balik itu tanda balik itu mungkin tidak bisa. Kadang ada orang yang menipu, anak-anak itu menipu. Itu dalam sejarah peradaban Islam, gimana caranya? Ya, afwan, mohon maaf. Di antara cara yang misalkan terjadi kasus atau apa, ini sudah balik tidak? Atau gimana? Diperiksa. Di antara cara meriksanya sudah tumbuh tidak rambut di sekitar kemaluannya. Ini tuh diperiksa. Bagaimana cara periksanya? Terserahlah mereka dulu. Baik. Jadi anak-anak sehingga dia balik, itu anak-anak tidak masalah, tidak kena hukum. Wa anil majnuni hatta yaqil. Orang gila hingga tumbuh lagi atau datang lagi akalnya. Itu tidak konai kewajiban. Tak konai kewajiban. Aduh, cik lah ustaz. Kalau ibu-ibu berhalangan, makanya kalau awak laki-laki kau jangan sobik berhalangan. Tak berhalangan orang betul kan ya? Apa nak solat ada halanganmu tadi ya itulah. Lain kaji ada unsur. Jadi jangan ada sampai laki-laki berhalangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal memang itulah sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada manusia ini yang mukallaf itu hukum-hukum Islam. Allahu akbar. Maka untuk itu Ahlus Sunnati wal Jamaah Islam memuliakan akal. Dimuliakan akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa ayat seperti dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah menegaskan bahwa syariat Islam ini tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Kalau tidak punya akal sehat, awak memang tidak bisa memahami Islam. Bahkan penyesalan di hari akhirat kelak bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalaulah kami mau mendengar dulu, mau kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan dai, mau kami na'qil, berfikir, merenungi, maka kami tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang penduduk neraka ini. Tak mungkin. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji, contoh seperti dalam surah Al-Imran tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang memiliki lub akal. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah ke depannya akan saya sebutkan juga sedikit tentang hakikat akal ini. Sekarang kedudukan ini. Sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam akal berbeda dengan kelompok lain. Ada kelompok yang pertama. Nanti di sini ada 3 kelompok yang akan saya sebutkan. Sikap mereka terhadap akal. Sikap yang pertama, sikap golongan ahli filsafat dan Mu'tazilah. Bagaimana keyakinan mereka terhadap akal ini? Pandangan mereka terhadap akal yang pertama, menurut golongan Mu'tazilah dan filsafat, sesungguhnya akal adalah dalil pokok dan dasar semua hukum. Bagi mereka, akal adalah sebagai dalil untuk
dasar untuk semua hukum. Maka kalau Mu'tazilah itu yang masuk akal tidak. Golongan filsafat, ahli kalam yang akhirnya membuat kelam itu memang mendahulukan akal. Ahlussunnah bukan demikian. Sikap yang kedua di kalangan Mu'tazilah dan ahlul kalam akan lebih dikedepankan oleh mereka daripada syarak, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama tadi memang dijadikannya sumber semua hukum. Yang kedua lebih dikedepankannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita terjerumus seperti pemikiran dan pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini orang-orang zindiq. Yang ketiga, pembuktian akal bersifat pasti. Itu menurut mereka. Sementara pembuktian syara' masih bersifat prasangka. Jadi apa yang terbukti secara akal pasti. Tapi pembuktian syara' itu masih prasangka, itu masih praduga. Menurut mereka itu belum ilmiah. Yang ilmiah itu yang masuk akal. Yang keempat, sesungguhnya pahala dan siksa ditentukan oleh keputusan akal semata. Demikian juga baik buruknya segala sesuatu ditentukan oleh akal. Nah, itulah Mu'tazilah. Kelima, sesungguhnya akal berhak menentukan hukum tanpa harus bersandar pada dalil syar'i. Seperti menghalalkan, mengharamkan. Akal ini independen. Itu di kalangan mereka. Menentukan hukumnya halal tidak. Tidak harus berkiblat kepada nas dan wahyu. Ini orang Mu'tazilah nih Pak, kalau jumpa enggak usah dekat-dekat. Bahaya. Dan mereka pintar-pintar ngomong. Jago-jago. La ilaha illallah. Dan memang orang-orang firqah-firqah dhalla itu dunia mereka dunia debat. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah tidak ada yang perlu diperdebatkan karena memang bagi mereka semuanya sudah nyata. Dan mereka menyerahkan diri kepada Allah SWT dalam semua keputusan yang sudah ditetapkan Allah. Baik. Ada kelompok yang lain di kalangan Asy'ariyah misalkan. Itu kelompok yang kedua. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh dipakai dalam menentukan perkara-perkara syar'i. Itu menurut Asy'ariyah. Akal ini menurut Asy'ariyah tidak boleh dipakai menentukan perkara-perkara syariat. Namun Asy'ariyah terkontaminasi dengan pemikiran Mu'tazilah. Tepatnya ketika salah satu tokoh besarnya seperti Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini mengikuti dan menyebarkan paham Mu'tazilah. Dan pada kesempatan ini belum saya terangkan lebih detail tentang bagaimana mereka. Dan saya masuk ke kalangan yang ketiga dulu, Ahlus Sunnati wal Jamaah, madhab salaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para imam Ahlus Sunnah senantiasa memperjuangkan keyakinan ini. Mereka berpendapat bahwa satu, akal memiliki kemampuan untuk menalar dan mencerna serta menyimpulkan hukum. Tetapi akal hanya bersifat global, tidak parsial. Bersifat global saja.
Kedua, wahyu Allah Ta'ala lebih dikedepankan daripada akal. Sebab wahyu dijamin suci dari kesalahan, sementara akal tidak dijamin selamat dari kesalahan. Hukum akal atau hukum yang disimpulkan oleh akal dianggap benar jika tidak bertentangan dengan wahyu. Itulah Ahlussunnah. Tapi kalau bertentangan dengan wahyu, akal diletakkan di belakang, di bawah wahyu. Yang ketiga, akal sehat tidak pernah bertentangan dengan wahyu Allah Ta'ala. Keempat, akal tidak bisa menentukan hukum pahala dan dosa. Sebab pahala, dosa, hukum, syariat semuanya datang dari wahyu, bukan ra'yu. Wahyu adalah dari Allah, ra'yu pemikiran, bukan akal manusia. Akal manusia hanya mencerna. Baik. Dan yang perlu diingat, ini sedikit dulu. Ini saya tidak akan buat satu pertemuan, saya akan buat 2 pertemuan nanti pembahasan tentang akal ini. Perlahan-perlahan. Akal, ikhwati fillah, barakallahu fikum, memiliki keterbatasan. Ini keyakinan Ahlussunnah. Sebagaimana mata juga memiliki keterbatasan, kan ya? Ada yang tidak bisa terlihat detil oleh mata kita, ya enggak? Atau nampak sodo di mata apa-apa? Kan enggak nampak situ, enggak nampak dia wala, jodoh apa? Nampak dia wala. Kadang kau tu nengok calon orang manjak sodo nampak. Kalau nikah jadinya nampak sodo le, nanti elok cakap. Kalau tiba lo setan. Mata terbatas. Begitu pula dengan akal. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang memang tidak masuk akal kita. Sebab tidak ada database kita. Contoh, kita tidak perlu sebenarnya lebih detail untuk menjelaskan tentang contoh apa yang Allah sebutkan tentang surga dan neraka. Sebab semua kita maklum, surga misalkan, apa kenikmatan surga yang tidak terpikir oleh akal kita? Kenikmatan bidadari. Terbayang tidak, Rasul sudah menjelaskan bahwa seorang laki-laki di surga sanggup menjima bidadari istrinya di surga 100 kali. Masuk akal punya satnya. Itu copek masuk akal. Tetapi ketika Rasul menjelaskan tentang kecantikan bidadari, atau mulai tidak masuk akal. Saking cantiknya bidadari, Rasul menyebutkan sumsumnya terlihat dari betisnya yang bening. Atau pun yang kepala. Cendua puluh kan anjak aduh. Sumsum nampak dari botinya kuah. Leyu anjak. Kalau pikiran kita kini yang terpikir oleh kita sekarang, yuk ngeri kan ya. Tapi kenapa Rasul menyebutkan minal hasan? Itu saking cantiknya. Tapi karena belum masuk ke dalam database kita, tak terbayang dewa. Tak terbayang dewa. Kan ya? Rasul dah menyebut la ain ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terlintas dalam pikiran, dalam hati, tak pernah. Kalau sepintas, kalau seperti itu baru, coba bayangkan, bagaikan mutiara kata Nabi.
yang tersimpan dalam kaca. Tengok dalam surah Ar-Rahman tu keindahan para bidadari luar biasa. Contoh, tak nampak sebab tak ada database. Contoh di dunia misalkan ada orang yang buta dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala dia melihat hanya dalam waktu 5 menit. Orang buta sejak kecil dia buta, hanya dikasih Allah Ta'ala waktu untuk melihat 5 menit. Dia dalam kamar, tiba-tiba terbang ayam bangkok, botak kepala, naik ke jendela, ke dalam kamar. Dia bisa melihat 5 menit itu. Nampak dia, kata nak, alo ayam tu naknya. Nyu nyolang kata itu. Terbuka mata kita, kau ayam tu ni kira. Tiba-tiba 5 menit setelah itu hilang matanya lagi. Contoh besok ketika datang ayahnya, pamannya, kawannya menyubui ayam dan botak takut itu yang terbayang di ayam. Padahal ada induk ayam, padahal ada ayam motia, padahal ada ayam apa lah? Banyak ayam karkun yang terbayang di ayam dan botak. Contoh ayam bangkok tadi itu yang terbayangnya. So anda ada database dalam pikirannya. Betul? Maka sekarang Pak, Ahlussunnah meyakini bahwa semua syariat ini masuk akal. Saya ulangi. Semua syariat ini tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Namun ada yang belum terpikirkan oleh akal sebagian manusia. Belum terpikirkan oleh kita. Sekarang kalaulah orang buta tadi disebut tentang berbagai macam ayam yang terbayang oleh dia hanya berdasarkan database yang dia tengok ayam bangkok yang botak tadi, bagaimana kira gerangan kalau disebut tentang Allah? Allah beristiwa di atas arasy. Punya database enggak kita? Punya database enggak kita? Pernah nampak ada Allah Ta'ala tadi? Enggak kan? Dulu sikit lagi, azan lagi. Enggak pernah. Tu apa cara? Jadi ada caranya nanti Pak. Yakinkah kita bahwa Allah beristiwa di atas arasy sementara tidak ada database dalam otak kita? Allahul musta'an. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika menceritakan para malaikat, Allah menyebutkan bahwa Rasul menyebutkan bahwa para malaikat itu punya sayap yang terbayang karena kita punya database hanya seperti burung. Macam itu terbayang doanya dah. Padahal malaikat bukanlah burung. Itu tidak beriman kita? Kita wajib beriman. Itu apa cara? Azan wajib, insyaAllah. Silakan, tafadhal. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlussunnah juga meyakini bahwa, aku perlu catat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa akal ada batas kemampuannya. Sebagaimana mata juga ada batas kemampuannya. Dan Ahlussunnah juga meyakini akal butuh syariat. Sebagaimana butuh mata butuh cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya Pak, mata tidak bisa melihat. Nengok orang rumah depan awak nak nampak kan ya? Butuh cahaya. Maka akal ini berada dalam kegelapan ketika tidak ada cahaya. Apa cahaya akal? Yang akan menuntun akal itu melihat hakikat yang ada. Dia butuh cahaya syariat.
syariat yang mulia ini. Itulah cahaya akal. Allahu Akbar. Nampak perbandingannya? Maka Ahlussunnati wal Jamaah juga meyakini syariat tidak mendatangkan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Akan tetapi ada perkara-perkara yang akal tidak sampai meyakininya. Tidak sampai di akal. Itu beda dengan tidak masuk akal. Namun akal tidak sampai dia. Sedangkan keindahan para bidadari saja tidak terbayang di awak. Masa sumsumnya terlihat saking beningnya terlihat dari betisnya. Artinya lantangnya. Dari boti sampai ke sumsum. Kalau tidak disebut Nabi karena keindahannya, ngeri awak bayang. Coba apa tulang belulang nampak ah? You ngeri coba. Terbayang tak? Tidak masuk dalam database kita. Maka Ahlussunnah juga meyakini bahwa tidak mungkin syariat bertentangan dengan akal. Bisa jadi akal yang belum menerima dalil itu karena masih kecil, diperbesar saja. Maka untuk itulah Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan syariat. Maka segala ilmu atau informasi yang didapati oleh akal, hakikatnya atau segala sesuatu itu didapatkan oleh akal, itu bisa ditempuh dengan 3 cara. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Cuman ini berkaitan lagi. 1, informasi itu baru kita dapatkan hakikatnya. Kita dapatkan menjadi ilmu yakin. Yakin kita pertama dengan melihatnya langsung. Nampak oleh kita langsung. Dan ialah yakinlah pernah nampak ini. Pernah nengok. Apa je ni? Nampak dia langsung. Para malaikat pernah kita lihat? Tak ada kan? Allah Ta'ala pernah kita lihat? Tak ada. Itu tak yakin awak? Tak yakin? Yakin? Dari mana sumber ilmunya? Yang kedua, hakikat segala sesuatu itu baru kita yakini apabila kita bisa melihat yang semisal dengannya. Tadi tengok langsung. Kini yang semisal dengannya. Ada tak yang semisal dengan Allah? Tak ada. Dan orang yakin dia kalau ada yang semisal dengannya, digambar, bisa digambarkan seperti kola kiro-kiro. Oh iya, percaya kita. Yang pertama dilihat langsung, yang kedua dilihat yang semisalnya. Tidak ada 2 nih, tinggal 1 lagi. Apa itu? Info dari sumber yang terpercaya. Itu dia. Info yang berasal dari sumber yang terpercaya. Masalah bidadari tadi misalkan, yang menyampaikan sumber itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber yang terpercaya, maka dari itulah akal mendapati hakikat sesuatu itu lalu diyakini oleh hati. Allahu Akbar. Makanya beristiwanya Allah di atas arasy itu tidak ada yang pernah melihat, tidak ada. Yang semisal dengannya tidak ada. Sehingga tidak ada database kita tidak pernah tengok.
Tidak sama nanti. Jadi kalau dibayangkan beristiwanya kita, atau taruhlah dulu duduk, mana istiwa beda lagi. Tidak sama. Dengan istiwanya manusia dengan Allah tidak sama. Maka dari mana kita bisa meyakini info yang dari sumber yang valid atau terpercaya? Allahu Akbar. Karena Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Maka terhadap perkara-perkara yang gaib ini, Ahlus Sunnah meyakini, atau kaidah Ahlus Sunnah seperti tentang beriman dengan nama dan sifat Allah. Apa keyakinan mereka? Ahlus Sunnah meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana Allah dan Rasul kabarkan tentang nama dan sifatnya. Maka dari situlah kita mendapatkan keyakinan. Allahu Akbar. Dan Al-Quran ini bukan karangan manusia, otentik. Keabsahannya betul-betul luar biasa. Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datang dari selain Allah, maka akan didapati perselisihan, kerancuan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Ini kan tidak ada kerancuan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting kita pahami. Lalu apa kerja akal ini? Ahlus Sunnah juga meyakini ada kerja akal, ada ruang lingkup akal itu. Satu, perkara-perkara fikih dalam masalah analogi atau kias, itu ruang lingkupnya orang. Pamannya masalah kias di dalam bab-bab fikih. Saya lihat di sini ada kajian kitab Bulul Maram ya. Dengan Buya. Dan itu ranahnya banyak, ranah bab fikih itu nanti dikiaskan. Itu ranah akal. Dasar saya sebut contoh detailnya. Ngaji dia lah bab fikih, nampak tuh. Baik. Yang kedua, perkara yang bisa disimpulkan karena dia masih bersifat abstrak, samar. Seperti misalkan api itu panas. Dia abstrak tapi terindra. Api itu panas. Batu itu keras. Air dingin dan sejenisnya. Itu wilayah akal. Ketiga, seluruh informasi atau maklumat yang sesuai dengan fitrah manusia, seperti kecenderungan kepada lawan jenis, kemudian hubungan suami istri, masalah makanan, itu wilayah akal. Kojonya. Apalagi wilayah akal, semua informasi atau hal-hal yang dihasilkan dari kajian, penelitian, sejenisnya, baik yang terkait dengan sesuatu yang terindikasi atau yang bersifat psikologis perasaan, itu wilayahnya. Dan di antara yang tidak termasuk wilayah akal, pertama perkara yang gaib. Itu tidak wilayah akal. Itu tidak bisa akal-akalan, tidak bisa perkara yang gaib. Jadi akal wajib tunduk dengan dalil yang ada. Terima apa yang ada info dan yang valid, wajib terima. Sami'na wa ata'na,
kami dengar dan kami patuhi. Dalilnya bukan sami'na wa afkarna, bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu, ndak. Ahlus sunnah yang diyakini apa yang didengarnya dari dalil yang ada itu, bukan apa yang dipikir-pikirnya, ndak. Nah, itu bedanya. Selain Ahlus Sunnati wal Jamaah, la ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini di antara yang bukan wilayah kerja akal. Apalagi wilayah, berarti seluruh perkara yang gaib. Banyak perkara yang gaib itu. Apa saja? Rukun iman yang 6 perkara gaib enggak? Beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan azab kubur. Itu bukan wilayah akal. Dan akal kan la ilaha illallah. Memang tak bisa, tak ada sesuatu yang tak masuk akal. Bahkan dalam hidup ini, contoh angin. Angin kan tak bisa kita mengakali dah. Bayangkan tuan, kalau masuk ke dalam sepeda namanya sepeda angin. Kalau masuk dalam perut namanya masuk angin. Tapi kalau keluarnya namanya keluar angin. Itu beda lagi. Padahal hanya angin aja. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ada dalam hidup, pernah tak kita melihat angin? Tidak kan? Bisa kita yakini angin itu ada. Nah, jadi ada dalam hidup itu sesuatu yang memang kita yakini, walaupun tidak bisa kita mengindranya. Baik. Dan orang yang apabila dia mengedepankan akal di atas wahyu, itu ada akibatnya. Satu, orang tersebut akan mengikuti jalan iblis. Kenapa jalan iblis? Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis memainkan akalnya. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Menurut iblis, engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, lebih mulialah api dari tanah. Padahal api juga kalau tidak ada tanah, dari mana sumbernya? Kayu tumbuh dari mana? Dari tanah kan? Maka akal menjadi masalah bagi iblis, sehingga iblis menjadi makhluk yang sangat terkutuk. Itu akibat yang pertama. Orang yang mengedepankan akalnya ketimbang wahyu, maka dia mengikuti jalan iblis. Yang kedua, ia akan mengikuti hawa nafsu. Seseorang yang menolak wahyu, atau seorang yang menolak hukum dengan wahyu, berhukum dengan wahyu, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang diikuti, dan hawa nafsunya yang dipertuhankannya. Yang ketiga, bisa menyebabkan kekufuran, seperti yang terjadi di kalangan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengedepankan akalnya ketimbang wahyu. La ilaha illallah. Ya. Itu akibat mengedepankan akal daripada wahyu. Jadi tidak boleh seperti itu. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Baik. Namun ada lagi orang yang meremehkan akal sama sekali. Yang dikerjakannya tidak masuk akal saja. Siapa golongannya itu, Pak? Ada yang ingat? Siapa golongan yang meremehkan akal? Yang tidak sama sekali dia tidak memandang, tidak menggunakan akal. Siapa kira-kira?
Kini kira-kira orang gila dianggap sebagai wali itu mengedepankan akal atau memuliakan akal? Hah? Mencampakkan akal. Itulah golongan-golongan sufiyah. Mereka meninggalkan akal, bahkan dalil. Bukan hanya dalil saja yang ditinggalkannya, akal sehatnya ditinggalkannya. Masa orang gila dianggap bahkan nanti Pak, orang-orang sufi, orang-orang ahli kebatinan itu ramuan-ramuan terhebat mereka itu sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Kita jijik. Kotoran-kotoran manusia, kotoran-kotoran hewan. La ilaha illallah. Jadi Ahlussunnati wal Jamaah berada di tengah-tengah. Tidak mengagungkan akal, tidak menyampingkan akal, tidak menghinakan akal, tetapi meletakkan akal pada posisi di tengah-tengah, dan disitulah kemuliaan untuk manusia ini. Allahu Akbar. Jadi akal ini ada sesuatu yang tidak sampai. Disitulah Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan akal. Sebab kalau dipikirkan juga, dia bisa gila. Di sinilah Ahlussunnah bisa mendudukkannya. Makanya tidak ada Ahlussunnah yang gila, tidak ada. Sebab Ahlussunnah punya kaidah, semua syariat Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Tapi Ahlussunnah meyakini ada yang tidak sampai oleh akal. Sebagaimana mata tidak bisa mengindra semuanya kecuali dengan cahaya, maka akal juga tidak bisa memahami hakikatnya kecuali dengan cahaya wahyu, sehingga nampak dia. Allahu Akbar. Kalau tetap dipikirkan, gila udahnya. Apa-apa mungkin tak ada nengok orang gila dek kaji ni. Cuba apa monong-monong lah ke surau-surau lah. Mau gila dah. Kadang-kadang Ahlussunnah Pak, jandalah Ahlussunnah tidak pernah keluar ungkapan jandalam-dalamnya kajinya, so gila dah. Tapi yang lain jandalam-dalamnya nya semua lo gila dah nya. Gila dek kaji. Orang yang paling dalam ilmunya tentang Allah, Nabi. Ini atqakum lillahi wa akhsyakum. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Nabi oleh orang yang paling tinggi ilmunya tentang Allah. Nabi gila? Bahkan tidak ada, kalau mengikut riwayat tentang 124.000 Nabi, tidak pernah ada riwayat ada seorang Nabi pun yang gila. Tak ada. Tapi di kalangan selain Ahlussunnah, seorang wali bisa gila, atau orang gila bisa dianggap wali. Tapi begitulah ketika akal tidak dikedepankan, mereka berdalih lagi. Apa dalihnya? Nya lebih mulia wali pada nabinya nya. Itulah dia jalan. Lebih mulia wali daripada nabi. Tahunya bahwa dia wali itu dari mana? Emang kita tahu bahwa seorang itu wali atau tidak kalau tidak ada nabi? Bahkan semua syariat akan kita ketahui kecuali dengan Allah, dengan adanya nabi. Melalui perantara nabi lah kita tahu syariat ini. Makanya sungguh sangat aneh kalau ada yang mengatakan bahwa wali lebih mulia pula daripada nabi. Tetapi begitulah, ketika akal sudah dicampakkan, sebagian tokoh-tokoh sufi mengatakan datangnya ke makam Nabi doa. Seperti ada sebagian tokoh di negeri ini yang mengatakan bahwa begitu dia berduduk berzikir dekat kuburan Nabi, maka keluar Nabi menyambut cucunya dari Indonesia. Dirangkulnya Nabi Muhammad SAW itu. Bayangkan tuh. Pertanyaan kita, berarti dia berjumpa Nabi kan?
Kalau begitu dia berarti sahabat kan? Orang yang berjumpa dengan Nabi definisinya sahabat. Timbul kontradiksi dengan kontradiksi yang lain. Maka inilah diantara contoh bagaimana tokoh-tokoh sufi dan orang-orang sufi mencampakkan akal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah cukup dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang saya sempurnakan lagi tentang akal ini. Kita buat tidak cukup satu sesi saja, 2 sesi lah insyaallah tentang akal ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala kokohkan kita di atas hidayah sunnah ini. Ada 2 nikmat yang besar Allah berikan pada kita. Satu, nikmat ahlus sunnah, nikmat Islam. 2, nikmat sunnah. Kita tidak tahu sebagaimana kata para ulama yang lebih mulia di antara kedua nikmat ini. Nikmat Islam kan atau nikmat sunnah kan? Saya tidak cukup hanya dengan Islam saja. Seorang Rasul sudah menyebutkan umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. 1 Allah jamin surga, 72 terancam dengan neraka. Manakah yang satu itu? Itulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Percaya tidak percaya? Kembali ke akal sehat. Akal sehat Ahlus Sunnah, Rasul sudah menyebutkan itu info yang valid bahwa Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam dengan neraka, 1 surga. Apa yang kedua? Maka teruslah belajar dan teruslah belajar agar kita terus bisa menjadi pengikut golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat tersebut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.